Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi Software Quality Assurance dari chapter 7 sampai dengan chapter 8. Next. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anggara Aji Saputra, Fikri Putra Pratama, Mulyadar Hanafi, Pramana Ade Putra, dan Sakti Pujo Edi. Next. Nah, chapter 7. Chapter 7 merupakan materi tentang integrating quality activities in the project life cycle yang terdiri dari 4 kategori, yaitu ada classic and other software development and methodologies, lalu ada factor affecting intensity of quality assurance activities in the development process, lalu ada verification, validation, and qualification, dan yang terakhir ada model for SQA, defect removal effectiveness and cost. Next. Ya, 7.1 tentang Classic and Other Software Development Methodologies, di mana ada Software Development Lifecycle atau SDLC, di mana merupakan susunan balok yang berisikan proses pengembangan secara linear. Lalu ada model prototyping yang merupakan sistem klien atau pemilik sistem mempunyai gambaran yang jelas. Lalu ada model spiral di mana pengembangan berulang mengikuti masukan dari user, dan yang terakhir ada model berorientasi objek, di mana model ini menggunakan sistem yang sudah ada sebelumnya dan diterapkan serta dikembangkan pada sistem software baru yang akan dirancang. Next. Lalu ada faktor yang mempengaruhi quality assurance. Yang pertama ada faktor proyek, di mana faktor ini meliputi besar kecilnya skala proyek yang akan dikerjakan, seberapa sulitnya dalam mengembangkan proyek tersebut, penggunaan kembali komponen perangkat lunak, dan tingkat kegagalan yang ditimbulkan apabila proyek gagal. Faktor yang kedua yaitu adalah faktor tim, di mana faktor ini meliputi tingkat profesionalitas tim tersebut, di mana tingkat pemahaman tim tersebut dengan proyek, staf anggota yang dapat membantu tim secara profesional, dan juga kerjasama tim yang baik. Next. Selanjutnya ada aspek jaminan kualitas produk perangkat lunak. Verifikasi, proses pengevaluasi sistem atau komponen untuk menentukan apakah produk dari fase pengembangan tentu memenuhi kondisi yang dilakukan pada awal fase itu. Lalu validasi, proses mengevaluasi sistem atau komponen selama atau pada akhir proses pengembangan untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Lalu kualifikasi, proses yang digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem atau komponen cocok untuk penggunaan operasional. Selanjutnya ada model for SQA, Detect, Removal, Effectiveness, and Cost. Model ini berkaitan dengan dua aspek kuantitatif dari rencana SQA yang terdiri dari keefektifan total rencana dalam menghilangkan cacat proyek, lalu total biaya penghapusan cacat proyek. Rencana itu sendiri akan diintegrasikan dalam proses pengembangan proyek. Lalu ada the data, penerapan model yang didasarkan pada 3 jenis data. Yang pertama ada defect origin distribution, fase di mana defect diperkenalkan, didistribusikan sepanjang proses pengembangan, dari inisiasi proyek hingga penyelesaiannya. Lalu yang kedua ada defect removal effectiveness. Diasumsikan bahwa setiap aktivitas jaminan kualitas menyaring presentase tertentu dari defect yang ada. Lalu yang ketiga ada cost of defect removal. Data yang dikumpulkan tentang biaya proyek pengembangan menunjukkan bahwa biaya penghapusan defect dan terdeteksi bervariasi menurut fase pengembangan. Sementara biaya meningkat secara substansial saat proses pengembangan berlangsung. Lalu proses pengembangan linear dan berurutan. Sejumlah defect baru diperkenalkan di setiap fase pengembangan. Berbagai aktivitas jaminan perangkat lunak, peninjauan, dan pengujian berfungsi sebagai filter, menghapus presentasi dari defect yang masuk sambil membiarkan sisanya lolos ke berikutnya. Defect yang masuk adalah jumlah defect yang lolos dari jaminan kualitas sebelumnya, yang bersama dengan defect baru. Biaya penghapusan cacat dihitung dengan pengalihan jumlah defect dihilangkan dengan biaya relatif untuk menghilangkan defect. Defect yang diteruskan ke pelanggan akan dideteksi olehnya.
Selanjutnya kita masuk pada chapter 8. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama review object, kedua ada formal design review, ketiga peer reviewer, keempat ada comparison of the team review method, dan yang terakhir adalah expert opinion. Yang pertama adalah review object. Jadi tujuan dari review object ini adalah berupa memberikan penilaian pada proyek serta untuk melakukan peningkatan terhadap metodologi pengembangan yang digunakan. Lalu review object itu terbagi menjadi dua cara. Yang pertama itu review object secara langsung dan tidak langsung. Selanjutnya ada formal design review. Jadi tujuannya itu berguna menjadi satu-satunya review yang diperlukan untuk persetujuan desain produk. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi desain review itu yang pertama itu ada partisipan, yang kedua itu ada persiapan sebelumnya atau review leader itu ya. Di dalamnya ada review leader, terus ada review team dan tim pengembangan itu di dalamnya. Lalu yang ketiga itu ada sesi review dan sesi DR, dan kalau terakhir adalah pasca DR. Masuk bagian peer review akan dijelaskan oleh Mulyana Ranovi. Oke, selanjutnya adalah peer review. Yang pertama adalah tujuannya. Di sini tujuannya yaitu tujuan utamanya adalah peer review adalah untuk mendeteksi kesalahan dan penyimpangan yang ada dari standar yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada dua peer review yang dilakukan. Yang pertama adalah inspeksi. Yang inspeksi dengan cara melakukan tindakan secara korektif dan bersifat formal. Yang kedua adalah penelusuran. Di sini penelusuran hanya berdasarkan temuan pada dokumen dan bersifat informal. Next. Nah, selanjutnya adalah infrastruktur pada metode inspeksi. Di sini ada 5. Yang pertama, perbaruan berkala pada pengembangan daftar periksa inspeksi di setiap dokumen desain. Yang kedua adalah pengembangan tabel frekuensi yang berisi kerusakan tipikal pada temuan sebelumnya sebagai pengarah pada kerusakan yang lebih berpotensial. Yang ketiga, pelatihan profesional pada setiap orang yang menjalankan inspeksi agar lebih berkompeten pada masalah proses inspeksinya. Keempat, menganalisa efektivitas pada setiap inspeksi sebelumnya secara berkala yang berguna untuk meningkatkan metodologi pemeriksaan selanjutnya. Yang kelima, dilakukannya inspeksi terjadwal ke dalam rencana proyek serta kebutuhan SDM yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sakti. Oke, selanjutnya adalah a comparison of the team review methods, yang mana ada bagian rekomendasi yang dimasukkan, yaitu bagian logika yang sulit dimengerti atau rumit. Yang kedua ada bagian kritis, di mana terdapat kerusakan parah pada sistem. Kemudian yang ketiga ada bagian yang berhubungan dengan lingkungan. Yang keempat, bagian yang didesain oleh anggota baru atau belum berpengalaman. Kemudian ada bagian rekomendasi yang dihilangkan, yaitu bagian-bagian yang tidak ada kompilasi, kemudian bagian yang sudah ditunjukkan pada proyek serupa sebelumnya, kemudian bagian kesalahan yang tidak memberikan pengaruh pada segi fungsional. Yang keempat ada bagian desain dan kode yang dapat digunakan kembali. Yang kelima adalah bagian berulang pada desain dan kode. Selanjutnya adalah expert of opinions atau pendapat para penalar ahli, yang mana di sini dia akan mempersiapkan penilaian ahli tentang dokumen atau bagian kode. Nah, bisa juga ada yang berpartisipasi sebagai anggota tinjau desain internal, inspeksi, atau tim pemandu. Nah, kapan sih expert opinion diperlukan? Nah, expert opinion diperlukan saat penalar ahli internal yang tidak memadai, kemudian kurangnya sumber daya internal karena mempunyai banyak beban kerja dan mengganggu jadwal proyek. Kemudian ada keraguan yang disebabkan ketidakpastian pada organisasi profesional. Dan yang terakhir adalah jumlah tim peninjau yang tidak mencukupi. Oke, terima kasih. Tadi merupakan review singkat mengenai chapter 7 dan 8 mengenai software quality assurance. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.